محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي. Kita akan mengkaji tentang namanya zakatul fitri yang kita sering sebut dengan zakat fitrah. Penamaannya salah, neng maksudnya bener. Jadi yang harus itu bukan zakat fitrah, neng zakatul fitri. Zakatul fitri itu adalah zakat yang dikeluarkan berupa makanan. Zakat karena kita berbuka. Fitrun artinya buka. Jadi zakat yang dibayarkan sebab telah menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan, kemudian masuk hari raya untuk berbuka, disebut zakatul fitri. Jadi penamaan yang pas itu zakatul fitri, meskipun bacot dalam kamus kita adalah zakat fitrah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat fitri adalah yaitu zakat berupa makanan pokok yang dikeluarkan bagi orang yang menyelesaikan ibadah puasa dan masuk bulan yang baru, bulan Syawal. Jadi nek wong poso 5 dino kemudian meninggal, maka tidak ada kewajiban bayar zakat fitri. Sesuk dina napa? Senin. Dilalah si fulan yang udah puasa sampai 23 hari besok mati, kan nggak ada zakat fitri. Tapi ada bayi lahir sebelum maghrib, kemudian dia nemoni maghrib malam 1 Syawal, meskipun dia tidak puasa, maka wajib bayar zakat fitri. Gitu. Nah, hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi bagi setiap muslim, bagi orang kolektif, wajib ain, fardu ain bagi setiap muslim. Baik anak kecil, orang tua, dewasa ataupun pemuda, baik pria ataupun wanita, baik dari golongan budak ataupun orang merdeka. Hukumnya zakatul fitri adalah fardu ain, wajib bayar. Jadi gak ono mukmin muslimin sing ora kewajiban bayar zakat fitri. Ini termasuk yang hadir ini, itu kabeh wajib bayar zakat fitri. Hanya saja bagi sing rame dhewe kuwi rungokne ngene ngucap bagus ya. Bagi sing rame dhewe kuwi sing bayari wong tuwane. Kap dheke ora duwe kemampuan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dasarnya hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-abdi wal hurri wal zakari wal unsa was shaghir wal kabir wal muslimin." Artinya, dari Imam Bukhari dan Muslim yang disebut dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan bahwa Ibnu Umar mengatakan Rasulullah SAW telah memfardukan untuk mengeluarkan zakat fitri dari setiap muslim di bulan Ramadan saat menyelesaikan ibadah puasanya. Jadi difardukan bagi setiap muslim, muslimat di bulan Ramadan bila telah menyelesaikan puasanya. Ini bosan rampung nomor dereng. Bolehkah bayar sekarang? Boleh. Wajib besok. Nek wis kita selesai puasa, berarti sok akad ngarep niku. Begitu kita berbuka pada malam 1 Syawal, maka jenengan berkewajiban membayar zakat fitri. Waktunya sampai sebelum sholat Id dilaksanakan. Berapa yang dibayarkan? So'an min sa'irin au min tamrin. 1 sok itu sama dengan 4 mun. Nek ditimbang kurang lebih saat ini nek paling aman 2,8, maka jadi 3 kilo.
nek biyen 2,5 kilo, ternyata hitungan sok yang terbaru itu dihitung-hitung ulang gitu ya. Ternyata sok yang paling sesuai adalah 2,8. Nang gandeng wong Jawa niku murah digenepi dadi 3 kilo. Tidak jenengan bayar yang paling sip yang kula pun ditetapke bahwa jumlah kewajiban setiap orang untuk zakat fitrinya, satu orang itu dibayarkan 3 kilo biar mudah menghitungnya. Meskipun hitungan soknya tepatnya itu 2,8, nek biyen 2,5 kilogram. Nah, supaya genep double dan menyempurnakan, maka dibayarkan sebanyak 3 kilo itu bila lewat panitia kita. Bina bayar dewe monggo 2,8 beberapa selang. Tapi nek kesepakatan kita ambil jalan tengah memudahkan, kita bayarkan 3 kilo. Apalagi bagi setiap muslim Indonesia, saya lihat dari wajah-wajahnya mampu membayar cuma 3 kilo. Sing urung nyambut gawe sapa angkatan? Sing urung kerja sapa? Sing urung dhe penghasilan angkatan ngajari. Yang belum berpenghasilan siapa? Oh, sedih kabeh. Kenapa? Penghasilan dari orang tuanya. Diberi sangul wong tuane tabungane akeh. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ini jumlah nilai pembayarannya. Wajibnya mulai masuk waktu maghrib tanggal 30 Ramadan masuk 1 Syawal dan harus dibayarkan sebelum khatib naik mimbar. Siapa membayar sebelum sholat id maka menjadi zakat fitri yang sah. Langsung membayar setelah sholat id dan lali kelupaan teledor, maka ia tidak sah zakat fitrinya, hanya bernilai sedekah saja. Tapi hukumnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya. Jadi lanang wedok gede tua cilik gede sehat loro selama dia muslim muslimah maka wajib bayar. Bagi yang tidak mampu, anak-anak yang belum bekerja, maka ditanggung oleh para penanggung jawab mereka. Kemudian sejarahnya zakat fitri mulai diwajibkan oleh Rasulullah atau oleh Allah kepada kaum muslimin itu tanggal yaitu akhir Sya'ban. Jadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Ini waktu kewajibannya. Jadi mulai kaum muslimin ini mengenal kewajiban zakat fitri itu mulai tanggal 30 atau 29 Sya'ban tahun 2 Hijriah sebelum masuk bulan Ramadan tahun itu. Di mana kaum muslimin diwajibkan puasa memang tanggal 29 Sya'ban, sehingga pada Ramadan tahun 2 Hijriah itu dimulailah kewajiban puasa Ramadan sekaligus juga membayar zakat fitri. Ini sejarahnya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah zakat fitrah ini atau zakat fitri ini? Nanti lah ini baju seneng menyebutnya zakat fitrah. Apa hikmahnya? Nah, hikmah dari zakat fitri adalah litakuna tuhratan lis-shaim, untuk menjadi pembersih dosanya para kaum yang berpuasa. Isiji fungsine zakat fitri adalah untuk membersihkan dosa-dosanya orang yang berpuasa. Kira-kira nek awake dhewe galih dan renungkan selama berpuasa 22 hari ini atau 23 hari ini, saya tahu dosa ora lho. Halo. Sopo sing selama poso urung tau nesu blas? Halo. Karena sopo sing selama poso iki rong tau muni-muni? Karena sopo selama poso iki ora nyawang sing ora halal? Contoh nyawang cewek tak kelamben. Kok kelamben mau separuh tok.
Iki jenenge niku nyawang sing reget dosa. Nah, sapa sing selama poso iki urung ngrasani blas. Rene, wis tau kabeh. Yang tak sithik-sithik. Nah, ini adalah merupakan daki atau kotoran-kotoran kita. Maka fungsi zakat fitri adalah membersihkan dosanya orang berpuasa. Mungkin sek rofas, ngomong sing ora bener, kemudian sek tumindak fasik, tumindak dosa, kadang sek padu, kurang sabar, emosinan, nesu. Nah, sapa sing nesu mau enak ora mau? Ora ono. Ini dibersihkan dosanya. Maka fungsi zakatul fitri adalah membersihkan dosa wong bosok. Mungkin sok dia berbohong, dia berdusta, dia ngapusi, dia berkata-kata kotor, kata-kata yang keji, nesu barang mau, atau nyawang sing ora ngomongnya sing ora patut. Bahkan pergi ke tempat yang tidak diperkenankan dan sebagainya. Ini butuh namanya erasure. Apa erasure itu? Penghapus. Apa penghapusnya? Zakatul fitri itu penghapus dosa-dosanya awake dhewe. Nah, bisa jadi kita ini ora ngati-hati. Posone sok kadang-kadang ora hati-hati. Kadang-kadang iki poso dan ora sadar dadi wong poso. Ya. Sembrono, omongane sembrono, sawangane bangsa sing ora cetha, sing dirungokne bangsa sing ora genah. Karena sembrono tadi. Maka mudah-mudahan dengan zakatul fitri ini semua tadi menghapus kesalahan itu sehingga puasa kita menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi pertama. Kedua apa fungsinya? Yaitu aunan lil fuqara, menolong orang-orang yang tidak mampu. Satu fuqara yaitu orang-orang yang orang digawean, orang di penghasilan. Serang nyambut gawe ora iso, atau dia yo jane nyambut gawe gak ono pekerjaan, pengangguran, di PHK dari perusahaan dan sebagainya, orang untuk gawean, hidupnya kekurangan, hanya fuqara. Nah, kemudian orang miskin, siapa miskin itu? Yaitu orang yang bekerja namun hasilnya pas-pasan, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan secara standar. Miskin. Nah, fungsi zakatul fitri adalah memberikan pertolongan pada mereka supaya pada tanggal 1 Syawal pas berbuka setidaknya mereka bisa ambekan. Ora nyambut gawe ning iso mangan cukup. Kan ada orang itu iso mangan lek nyambut gawe dino iki, nek nyambut gawe atau hasil. Makanya kan kita sebagai orang yang punya kelebihan itu membayar zakat fitri untuk diberikan pada mereka biar mereka bisa bergembira pada hari raya. Iso buka tenan. Kenapa? Karena raya itu dilarang poso. Kenapa? Idul Fitri itu balik mangan-mangan. Konjo mangan, haram berpuasa tanggal 1 Syawal itu. Lha nek dipangan sing dipangan apa? Makanya disumbang berase, moga-moga iso tuku lawuh iki. Sapa ora wajib gandeng wong lomo Idul Fitri ya nek dipangan ora dipangan dhewe, paling tidak duwe apa santene dikene tangga keparuh. Kan Nabi mengatakan, bila kau masak yang enak maka banyak-banyakilah kuahnya. Sehingga kuahnya teko tanggane meskipun dagingnya dipangan dhewe. Ya elok banget itu. Tego-tego men. Ada yang masak enak tanggane untuk duduk tok yang dagingnya pangan dhewe. Itu sindiran saja. Nek iso mungkin nek mangan enak aja lali tangga keparuh. Oke. Jelas. Ini tentang hikmah dan juga menolong orang-orang yang kekurangan. Mungkin disebut fuqara yang punya gawean, miskin yang punya penghasilan. Nek kok ya utange akeh. Entek nggih nyaur utang, boleh kita kasih gitu. Sebab nek entuk hasil nek nyaur utang kan mangane padha wae ra mangan. Kita bantu. Jadi orang yang terlilit hutang itu namanya gharim. Dia dikategorikan orang yang kekurangan, maka dibantu dengan zakat tadi itu. Jamaah dimuliakan Allah SWT, dari Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa para Rasulullah SAW Nabi memfardukan zakat al-fitri untuk menunaikan zakat fitri tuhratan lisa'im, dasarnya ini untuk mensucikan dosanya orang-orang berpuasa. Maksudnya disebutkan atau tadhir, menjadi pembersih. Ini loh. Mungkin namanya jadi posone itu nilainya 6 kurang sithik. Ben genep dadi 6 zakat fitri itu menggunakan. Nah, kemudian berikutnya apa? Tuhratun lisa'im minal lahwi. Lahwun adalah yaitu ma la fa'idata fihi minal qaul wa fi'l. Kadang ada poson itu sibuk dengan perbuatan, pekerjaan, aktivitas, kegiatan yang tidak manfaat untuk kebaikan akhirat kita. Bahkan dunia orang nambah kebaikan. Mungkin poso wong cakro, cerita kalau itu ra genah. Ra ngono apa? Poso mung apa kegiatane? Nonton TV ya. Karo ipet-ipet ra genah. Ra ngono karambol malahan. Sekat membuang-buang waktu. Padahal lagi maca Quran pahalane entuk Nek ya ora kober-kober. Nek sekat suwe kober, maca Quran dhewe ora kober. Itu termasuk disebut namanya lahun. Allah besikan. Wah nek ngono iki jek 6 dina sekak ya ngerti kayak zakat ten mari. Ora ngono maksudnya. Dosa itu dari perbuatan yang enggak sengaja dia maafkan. Nek sengaja berarti dia jarang. Nah, apa yang seperti itu. Kemudian dikatakan warrafas, dan perkataan-perkataan yang buruk, yang keji, omong jorok, elek, misuh-misuh, muni-muni, dan semua perkataan-perkataan berupa umpatan-umpatan itu masuk harus dibersihkan. Kemudian wa tu'matun lil masakin, menjadi makanan orang-orang miskin. Kemudian Nabi mengatakan man ada qabla sholatin, sapa sing nindake sakbare salat Id fahiya. Nah, jadi sapa sing nindake sakwise salat Id maksudnya fahiya zakatun maqbulah, maka terima zakatnya. Wa man ada ba'da sholati, sapa sing nindake sakbare salat Id fahiya sadaqatun min sadaqat, ya hanya termasuk sedekah saja, tidak berfungsi membersihkan tadi 1 2 3 4 5 tadi itu. Hati-hati, monggo ndang disiapke. Wong Jawa saka ngati-atine ngalahi golek wektu boleh timbang waktu wajib. Wajibnya kan malam bado bar magrib. Nek saka ngati-atine wong Jawa, aku nonton iki panitia masjid Gempus entuk 3 kintalan. Kenapa? Wedi ngonek lali dibayarke luwih cepet supaya orang lali. Nah, itu baik saja. Nek kita ambar waktu wajib sok malah orang nyonggah waktune, sibuk golek rengginang karo golek roti, maka boleh dibayar lebih awal. Hukumnya sama. Artinya apa? Sama-sama hukumnya wajib. Cuma pembayarannya itu yang afdal pada waktu masuk satu Syawal, neng gandeng sok kadang ada sok malah repot, mikir mudik macam-macam, boleh dibayar sejak sekarang.